lebih dulu mengasihi kita. Ketika kita belum mengenal Dia jauh lebih dulu mengasihi setiap kita anak-anaknya. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, saat ini kita mau masuk di dalam persekutuan doa bersama-sama. Kita masuk di dalam tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kembali kami datang hari ini menghadap hadirat-Mu bersama-sama Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami bersatu hati datang di hadapan-Mu. Kami rindu malam hari ini. Kami boleh kembali merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan kembali urapan-Mu, lawatan-Mu, kasih-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu dan kemurahan-Mu akan Kau nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami punya Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu setia. Kami rindu Tuhan, kami dapat membalas kasih-Mu, kami dapat membalas kebaikan-Mu. Seringkali kami bertanya, dengan apa kami bisa membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami bisa membalas kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami? Dan inilah Tuhan, hanyalah ucapan syukur, pujian dan penyembahan yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami punya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau begitu setia pada setiap kami. Sekalipun Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dimanapun kami berada saat ini, kasih-Mu tetap sama.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hati kami, Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. segenap hati kami bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur, Kami bersyukur, Engkau Allah baik. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik. Kau mengasihi kami. Tiada Allah seperti Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kau mengasihi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang dapat kami lakukan. Hanya ini yang dapat kami ungkapkan di hadapan-Mu Tuhan. Syukur kami, pujian kami, sembah kami hanya kepadamu. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, semuanya diberkati malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, terutama untuk yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Kita bersyukur sungguh kita punya Allah yang begitu baik. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Amin. Tuhan katakan, engkau berharga di mataku. Amin. Bersukacitalah kita semua, karena kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau ajak tepuk tanganmu di dada. Bersama-sama kita katakan, hai jiwaku, bersukacitalah, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Bersama-sama kita katakan sekali lagi, hai jiwaku, bersukacitalah, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, kita masuk ke gerbang Tuhan, kita masuk ke dalam pelatarannya dengan hati yang penuh syukur. Kita mau memuji Dia, kita mau bernyanyi bagi kemuliaan nama-Nya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Mari masuk ke gerbangnya dengan bersuka cita. Masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur, halaman
girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku, oh Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Kami mau masuk ke gerbang-Mu Tuhan dengan penuh syukur. Masuki gerbang dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Terima kasih Tuhan karena Kau membuat kami bergerak. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku, oh Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku, oh Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Tuhan, beri tepuk tangan buat Allah kita, Allah yang baik, Allah yang begitu penuh kasih dan setia. Bapak Ibu Saudara terkasih, seberapa banyak yang setuju, yang sependapat dengan saya bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Lambaikan tangannya dan kita mau bersama-sama katakan, Tuhan Engkau baik setiap waktu di dalam hidup kami. Engkau memberikan nyanyian baru dalam hati kami. Engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan baik, setiap waktu Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik, setiap waktu dalam kekelaman Dia bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan baik setiap waktu, Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kekelaman Terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut Dia memimpin dan menjaga diriku. Dia berjanji tak akan pernah meninggalkanku, dan aku percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kekelaman Terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. puji Tuhan, beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh Allah yang baik. Janji-Mu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, kami dapat lalui kehidupan kami.
dengan tetap setia kepadamu Tuhan. Kami percaya ada satu kekuatan baru yang akan senantiasa Engkau berikan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu merasakan jamahan kasih-Mu lebih dalam lagi. Kami rindu bisa bertemu dengan Engkau lebih dekat lagi. Kami rindu Tuhan, saat ini kami merasakan Engkau ada di dekat kami. Engkau mendekap kami, Engkau memeluk kami, Engkau membelai kepala kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sebagaimana layaknya seorang bapa memeluk dan mengasihi anaknya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami tidak pernah tahu kami dapat pergi kemana Tuhan untuk menjauhi Engkau. Karena kami tahu Engkau selalu ada di dekat kami. Begitu dekat dengan kami Tuhan. Bahkan ketika kami berlari menjauh pun, Engkau tetap ada di dekat kami. Terima kasih Bapa, buat pengorbanan-Mu yang sungguh besar. Buat kasih-Mu yang sungguh indah dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita angkat pujian ini lebih lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
diri kami menyembah Engkau. Oh, sikiara la 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 la. Sikiara la 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 la. Ya la takaya la 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 la. Sikiara la 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 la. Sikiara la takaya la la takaya la kasih da 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 da. Sikiara la 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 la. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk jamahan kasih-Mu atas setiap kami. Terima kasih untuk saat indah kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Saat ini Bapa, kami siapkan hati kami sepenuhnya untuk mendengarkan Engkau berbicara. Terima kasih untuk anak-Mu, Ibu Yohanita, yang Kau kirim untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu malam hari ini. Bapa, malam hari ini kami mau belajar apa yang menjadi buah bagi kesetiaan. Mari Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam. Kami ingin belajar seperti Maria, memilih yang terbaik dalam hidup kami. Mendengarkan firman dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kepada Ibu Yohanita kami persilahkan. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua Wahyu bab 2 ayat 8 sampai dengan 10. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami boleh sungguh mengerti apa yang Kau mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Tidak ada satu kata pun yang kami boleh mengerti kalau Roh-Mu tidak berkarya dalam diri kami. Untuk itu semua pribadi yang hadir pada PD Zoom malam hari ini, biarlah boleh tahu, boleh mengerti apa yang Kau mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Bersabdalah Allah Roh Kudus, berkaryalah Engkau dalam diri kami, dan berbicaralah sebebas-bebasnya kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan, dan berkatilah hamba yang tidak pantas ini, supaya sungguh boleh menyampaikan apa yang Kau inginkan untuk semua umat-Mu malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Smyrna adalah satu kota di Turki yang sangat makmur dan sangat indah. Kota Smyrna ini adalah kota yang sangat-sangat maju, kota yang sangat kaya, tetapi di kota itu ada satu aturan. Semua orang wajib untuk menyembah kaisar. Hal ini membuktikan bahwa kesetiaan dan loyalitas rakyat kepada pemerintahan Romawi ini sampai-sampai rakyat harus menyerukan, harus menganggap bahwa kaisar itulah Tuhan bagi mereka. Ini satu tantangan bagi semua pengikut Kristus, bagi semua umat Tuhan yang ada di kota Smyrna. Smyrna itu artinya mur, semacam kayu damar yang pahit, tapi baunya sangat harum, dan ini sering dipakai untuk bahan untuk membuat minyak wangi. Nah, dari kata Smyrna ini, kita bisa melihat bahwa Smyrna ini adalah sesuatu yang pahit, tetapi yang baunya harum dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Ini adalah gambaran kehidupan orang percaya yang sekalipun mengalami banyak permasalahan, banyak persoalan, tetapi mereka tetap memberikan bau yang harum, rasa yang harum kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang hidup di kota Smyrna ini, mereka tidak mau untuk menyembah kaisar. Mereka mau hanya menyembah Tuhan. Sehingga banyak orang di Smyrna yang akhirnya mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Mereka harus bertaruh nyawa, mereka harus terus komitmen, dan mereka harus setia untuk mengiring Yesus walaupun nyawa mereka berada dalam ancaman. Dan mereka terus melakukan itu karena mereka tahu bahwa mereka diperhadapkan pada sesuatu persoalan yang harus mereka hadapi bukan hanya dengan keberanian, bukan hanya dengan sesuatu yang mereka punya, tetapi dengan iman dan pengharapan yang mereka punya. Mereka sebenarnya jujur nggak kuat dengan tekanan. Mereka nggak kuat dengan aniaya dan mereka nggak kuat dengan penderitaan. Tetapi justru di ayat 10 katakan, kalau kamu setia, kamu akan melihat mahkota kehidupan. Saudara, kalau kita berkata malam hari ini, kesetiaan seperti apa yang saya dan saudara mau lakukan dalam kehidupan kita? Kesetiaan itu artinya ada beberapa hal. Yang pertama, berpegang teguh, teguh pada janji, teguh pada pendirian, teguh pada sikap, dan sebagainya. Dan yang kedua, kita patuh, kita taat, dan kita mau untuk tunduk kepada otoritas. Artinya selain kita berpegang teguh, kita punya janji, kita punya komitmen, kita punya sikap, dan itu pun harus ditunjukkan lewat sikap kita kepada seseorang yang kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Dan di dalam perjanjian baru, kesetiaan itu mempunyai 3 makna yang berbeda. Yang pertama adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang taat menjalankan perintah, dan yang ketiga adalah orang yang percaya. Saudara, ternyata kesetiaan ini pun adalah salah satu dari buah-buah roh. Salah satu dari buah-buah roh yang harusnya ada di dalam kehidupan kita. Artinya setiap orang yang percaya, setiap orang yang sudah mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya, setiap orang yang sudah mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupannya, itu juga diminta untuk berlaku setia di hadapan Tuhan. Setia bukan hanya kita katakan, aku percaya, aku mau taat, aku mau setia, tapi lebih ditunjukkan kepada sikap kita bahwa kita mau setia dan kita mau percaya kepada Tuhan, kepada pribadi yang kita pegang itu. Saudara, ini satu kata yang menarik. Jadi bukan hanya omong, tetapi ini juga adalah sikap kita untuk berlaku setia di hadapan Tuhan. Saudara, kesetiaan itu ternyata sudah ada
sejak zaman dahulu, dan ini kalau kita melihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ternyata kesetiaan itu sudah menghasilkan banyak sekali orang-orang yang dapat menikmati janjinya Tuhan. Contohnya, Abraham adalah orang yang berlaku setia. Daud pun berlaku setia kepada Tuhan. Dan Petrus yang tadinya juga tidak setia, dia boleh berlaku setia dan dia bisa dipakai menjadi rasul yang sangat luar biasa. Saudara, ternyata kesetiaan itu punya efek. Kesetiaan itu punya imbas, kesetiaan itu punya akibat. Berarti jemaat yang di Smyrna, walaupun dia berada dalam aniaya, walaupun dia berada di dalam satu penderitaan, tetapi toh jemaat yang di Smyrna ini beroleh satu kebanggaan dalam hidup mereka. Nah, bagaimana kita untuk hidup di dalam kesetiaan? Yang pertama, kita hanya bisa setia kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya mau ambil contoh mengenai kesetiaan Allah dalam hidup saya pribadi. Saudara, tanggal 16 Januari yang lalu, itu 1 tahun meninggalnya Mama. Buat saya, Mama itu sangat spesial banget. Dia pribadi yang sangat saya kagumi, dan dia pribadi yang sangat saya hormati di dalam kehidupan saya. Tetapi yang saya baru sadari ketika setahun sesudah kepergian dia, yang saya lihat bagaimana Allah mengangkat, bagaimana Tuhan mengangkat air mata saya menjadi sukacita dalam kehidupan saya. Dan ini saya katakan nggak mudah. Artinya dalam setahun ini saya harus belajar untuk bersandar pada Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kesetiaan kepada saya pribadi. Saya harus terus belajar mempercayakan diri saya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan saya. Artinya saya harus terus belajar, bukan hanya tadi dikatakan setia itu saya berpegang teguh kepada Tuhan, ya saya ke gereja, saya terima komuni, saya hidup di dalam Tuhan. Tetapi kesetiaan itu berarti saya harus menempel, bersandar penuh kepada Tuhan. Kalau menempel, itu nggak ada celah, Bapak. Kalau menempel itu udah nggak ada celah. Sudah benar-benar menempel, menyatu, bersandar penuh kepada Tuhan. Nah, bagaimana ternyata ketika saya bersandar penuh sama Tuhan, ketika saya menempel penuh kepada Tuhan, saya mulai menyadari, walaupun saya menangis, terseduh-seduh selama 1 malam, 2 malam, 3 malam, bahkan 1 minggu, sekalipun saya berteriak-teriak, Tuhan kenapa dan Tuhan kenapa, toh itu nggak akan pernah bisa merubah keputusan Tuhan. Bahwa mama saya harus pulang, mama saya harus berangkat. Tapi saya punya satu pandangan yang berbeda, bahwa saya sekarang tetap hidup di dalam kendalinya Tuhan. Itu yang membedakan saya tanggal 16 Januari 2020 yang lalu dengan 16 Januari 2021 yang kemarin. Saya mulai mempunyai satu pandangan ketika saya belajar untuk bersandar menempel penuh kepada Tuhan, saya tahu bahwa air mata saya akan Tuhan ubahkan menjadi kidung puji-pujian. Nah, tadi kita berkata kita menari, kita bersukacita karena kita tahu Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Tuhan yang gimana yang hadir dalam kehidupan saya?
Saya sudah berlaku setia. Saya sudah berlaku setia, Tuhan melakukan bagian saya. Tetapi ketika saya bersandar penuh pada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah, di situ saya boleh melihat bahwa kesetiaan itu menjadi puji-pujian dalam hidup saya. Artinya, kalau sekarang kita belum bisa menikmati sukacita dalam kehidupan kita, yuk kita tanya dalam diri kita, saya menempel atau cuman asal bersandar saja? Sehingga masih ada celah, masih ada kekhawatiran dalam diri saya, masih ada pemikiran dalam diri saya. Apakah Tuhan ada dalam hati saya? Apakah Tuhan ada dalam hidup saya? Apakah Tuhan dengar doa saya? Saudara, jemaat di Smyrna mengalami hal tersebut. Dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Dia bilang, ini orang yang susah, ini orang yang miskin, tetapi engkau kaya. Engkau kaya dalam apa? Kaya dalam pengharapan. Kaya dalam pengharapan. Artinya, ini adalah buah, ini adalah sikap dari orang-orang Smyrna. Ketika mereka bersandar kepada Tuhan, mereka dikatakan Tuhan, orang yang kaya. Kaya di dalam pengharapan. Jadi yang pertama yang kita mau pelajari malam hari ini, bagaimana kita bisa hidup dalam kesetiaan seperti orang-orang Smyrna. Yang pertama, sandaran sama Tuhan. Pegangan sama Tuhan. Full, nggak boleh lepas sandaran. Sampai nggak ada celahmu lagi, nggak ada sedikit pun ruangan lagi, tetapi kau terus bersandar, kau terus mengarahkan hati kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita belajar setia dari perkara-perkara yang kecil. Saya katakan setia dari perkara-perkara yang kecil ini nggak mudah. Setia dari perkara-perkara yang kecil ini nggak mudah, saya katakan. Karena setia dalam perkara yang kecil ini mau membuktikan bahwa kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Saya katakan itu kenapa? Karena ada banyak orang yang berkata, saya mau setia, saya mau doa sama Tuhan, karena saya tahu nanti ketika saya berdoa, berkat Tuhan itu akan melimpah dalam hidup saya. Ketika saya berdoa, ketika saya novena, pasti doa-doa saya itu akan menjadi buah dalam kehidupan saya. Padahal, yang saya mau katakan malam hari ini, bagian kita cuma berdoa. Bagian kita cuma menyembah, bagian kita tuh cuma tunduk, bagian kita tuh cuma taat, tapi selebihnya itu bagiannya Tuhan. Seperti Daniel katakan, walaupun aku akan dipanggang hidup-hidup di dalam tempat air yang panas ini, sumur yang panas ini, kolam yang panas ini, tapi aku akan tetap menyembah Allah. Artinya, bagi Daniel, hasil itu nggak penting. Tapi bagi Daniel, sikap hatinya, apa yang harus dia lakukan, itu better, jauh lebih penting. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya ada di dalam satu masa-masa duka selama 1 tahun yang kemarin, saya tetap belajar untuk setia. Artinya bukan berarti saya sudah perfect dalam kesetiaan, saya sudah dinilai 100 oleh Tuhan dalam kesetiaan, enggak. Saya katakan setiap hari saya belajar untuk berlaku setia kepada Tuhan. Belajar untuk terus berdoa. Tuhan minta kekuatan, Tuhan pegang tangan saya, Tuhan pegang hati saya, Tuhan pegang hidup saya, Tuhan jagain mulut saya, Tuhan jagain mata saya, Tuhan jagain pikiran saya. Supaya apa Tuhan? Supaya 24 jam Tuhan senang sama hidup saya. Saudara, ini nggak mudah. Saya katakan nggak mudah. Karena apa? Kalau dari perkara yang kecil saja kita sudah bisa setia, saya percaya ke yang besarnya pun kita akan setia. Kalau kita nggak suka doa, kita nggak suka baca firman, apalagi kalau kita belajar untuk membagikan sharing firman kepada orang lain.
Apa yang mau kita bagikan? Apa yang mau kita omong? Kalau kita sendiri tidak pernah ngalamin kebaikan Tuhan. Artinya kesetiaan ini adalah satu proses. Bukan hasil yang kita lihat. Bukan, wah saya berdoa supaya saya diberkati, supaya saya terus-menerus dalam keadaan sehat. Tidak. Tapi saya berdoa karena saya tahu saya mau bergantung penuh kepada Tuhan. Saya berdoa karena saya tahu saya cuma bisa bergantung sama Tuhan. Hidup saya cuma sama Tuhan, nggak ada sama yang lain. Jadi mulai dari saat ini, mari belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Karena saya mau katakan ketika kita belajar untuk setia kepada Tuhan, di situ kita boleh belajar untuk melakukan perkara-perkara yang kecil, bahkan yang mustahil sekalipun untuk kita lakukan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar tentang kesetiaan, ketika kita melakukan kesetiaan, ternyata ada banyak hal yang kita boleh lihat. Di dalam Kitab Wahyu bab 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut akan apa yang harus engkau derita. Di sana dikatakan, jangan takut. Jangan takut itu maksudnya bukan hanya berbicara oh jangan takut pada saat itu, tetapi jangan takut karena di situ pada saat dikatakan surat Wahyu ini dikatakan bahwa jemaat-jemaat di Smyrna itu mereka dalam kondisi yang sangat takut. Mereka dalam kondisi yang sangat-sangat pahit. Mereka bilang, wah kalau mempertahankan Yesus berarti setia sampai akhir, dan setia sampai akhir itu berakhirnya dalam satu pembunuhan. Berarti kita kehilangan nyawa. Tetapi di situ dikatakan, jangan takut lagi. Itu untuk menggambarkan bahwa mereka jangan hidup di dalam ketakutan. Jangan hidup di dalam ketakutan. Saudara, ternyata untuk berlaku setia itu, kita nggak mudah, saya katakan tadi. Ada yang menjadi penghalang. Yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita adalah ketakutan kita. Sering sekali kita merasa takut. Takut nanti kalau saya setia, nanti kalau saya komit, pasangan saya nggak komit. Kalau saya setia, saya terus-terusan berdoa, ya kalau doa saya dijawab. Kalau enggak, ulang lagi dari awal. Ya kalau saya setia sama persahabatan ini, saya menghormati dia sebagai sahabat saya memperlakukan dia sebagai orang yang penting dalam hidup saya. Nanti kalau aku dikecewain, aku siap. Enggak, aku enggak siap. Nah, berarti ketika kita berlaku setia kepada Tuhan, mungkin ada yang kita masih simpan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan katakan, jangan takut lagi. Jangan takut lagi terhadap apa yang harus engkau derita. Artinya kalau jangan takut lagi terhadap apa yang engkau derita, berarti itu semua bukan urusan kita. Gitu. Itu semua bukan urusan kita, karena Tuhan udah tahu bahwa apa yang saya alami, apa yang akan saya alami nanti, itu berarti sudah di dalam kendalinya Tuhan. Nah, sikap ini nggak mudah. Saya katakan nggak mudah. Berarti nanti kalau saya dikecewakan sama pasangan saya, kalau saya dikecewakan oleh teman saya, kalau saya dikecewakan oleh klien saya, kalau saya dikecewakan oleh anak saya, kalau saya dikecewakan oleh orang tua saya, kita nggak perlu takut. Karena apa? Karena dikatakan,
Jangan takut terhadap semua yang harus engkau derita. Mengapa Yesus katakan itu? Karena dia tahu kesetiaan itu punya konsekuensi. Konsekuensinya harga yang harus dibayar, walaupun harga itu harga mati. Kehilangan nyawa kita. Mungkin kita bilang, aduh nggak sampai kehilangan nyawa kali ini. Memang nggak sampai kehilangan nyawa. Tetapi seringkali nyawanya roh kita itu hilang. Ini loh yang buat orang-orang tuh nggak bisa happy sekarang. Kehilangan nyawa rohaninya. Ketika dikatakan, lagi begini, masa kayak gini, mau dapatnya kayak apa? Ya benar yang terjadi seperti itu. Tetapi kalau kita katakan, walaupun masa-masa seperti ini, tapi saya yakin Tuhan akan cukupkan kebutuhan saya. Saya yakin saya akan dipelihara di dalam Tuhan. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Yesus minta kepada kita, makanya Tuhan minta kepada kita, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Karena Tuhan udah tahu konsekuensinya. Nanti kalau begini, pasti dia akan mengalami gini, dan tapi ketika dia akan mengalami gini, hasil itu nggak penting. Tapi yang penting adalah proses bagaimana hidup kita dikuasai oleh damai sejahteranya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu bab 2 ayat 8 sampai 10 ini satu hal yang menarik dalam kehidupan saya. Walaupun cuma 2 ayat, tetapi dikatakan bahwa kesetiaan ini akan mengantarkan saya kepada mahkota kehidupan. Kesetiaan ini akan mengantarkan saya kepada mahkota kehidupan. Berarti tadi saya bilang, kesetiaan itu berbicara masalah sikap hati kita, berbicara mengenai masalah ketundukan pribadi, ketundukan hati kita kepada Tuhan, dan bagaimana kita berlaku setia, dan bagaimana kesetiaan itu akan menghasilkan buah. Nah, apa yang menjadi buah-buah dari kesetiaan? Yang pertama, buah-buah dari kesetiaan adalah 1, kaya di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan kaya di dalam Tuhan? Tadi jemaat di Smyrna itu dikatakan, walaupun engkau miskin, namun engkau kaya di dalam Tuhan. Kaya di dalam Tuhan itu kaya yang seperti apa sih, Nit? Kaya yang seperti Tuhan, kaya yang di dalam Tuhan itu adalah kaya di dalam pengharapan iman. Kaya di dalam pengharapan iman kita kepada Tuhan. Kaya di dalam pengharapan iman itu adalah kaya di dalam pendengaran kita kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita berlaku setia, ada yang pertama, buah dari kesetiaan itu, kita akan menjadi orang yang kaya di dalam Tuhan. Kaya di dalam Tuhan bukan kaya materi, tetapi kita punya kekayaan hati yang luar biasa. Saudara, semakin kaya hatiku dan hatimu, semakin mudah kita luber sama Tuhan. Semakin kita akan jor-joran sama Tuhan. Semakin kita akan bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, saya percaya ini satu rencana Tuhan dalam hidup saya. Dulu ketika 16 Januari 2020, ketika saya belum mengalami kekayaan dalam Tuhan, saya menangis sedih. Saya merasakan, Tuhan, kenapa engkau ambil mama saya? Tetapi dalam perjalanan rentang waktu ini, saya belajar untuk menjadi orang yang kaya di dalam Tuhan. Kaya di dalam Tuhan artinya, meskipun saya kehilangan, meskipun saya tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, tapi saya boleh berpengharapan di dalam Tuhan. Jadi buah dari kesetiaan yang pertama adalah kekayaan batin, kekayaan hati kita di dalam Tuhan. Hendaklah engkau kaya di dalam Tuhan. Hendaklah engkau kaya di dalam Tuhan, supaya engkau tahu apa yang Tuhan sedang beritahukan di dalam kehidupan kita.
Kaya di dalam Tuhan bukan kaya materi, tetapi kaya di dalam Tuhan. Kaya dalam damai sejahtera, kaya dalam iman, dan kaya di dalam pengharapan. Yang kedua, buah dari kesetiaan itu adalah ketekunan. Mengapa saya katakan ketekunan? Ternyata kesetiaan ini adalah satu sikap, satu gaya hidup yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka dari Ibrani bab 10 ayat ke-35 dan 36. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi, buah dari kesetiaan yang kedua adalah ketekunan. Kalau kita sudah belajar untuk berlaku setia, saya percaya kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan melalui proses kesetiaan yang kita lakukan di dalam ketekunan. Ketekunan itu adalah buah dari kesetiaan. Kalau kita sudah berlaku setia di hadapan Tuhan, kita sudah melakukan bagian kita sudah melakukan apa yang kita bisa, saya percaya dengan kesetiaan itu, kita akan terus melakukan itu bukan karena untuk memperoleh sesuatu yang saya butuhkan, tapi memperoleh sesuatu yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Apa janji Tuhan dalam kehidupan kita? Yeremia 29 ayat 11 katakan, Aku akan memberikan kepadamu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yesaya 40 ayat 41 katakan, Aku memegang tangan kananmu, aku akan memegang tangan kananmu, dan aku akan selalu menyertai engkau. Itu janjinya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berlaku setia, dan kita berlaku setia di dalam Tuhan, dan kita bertekun di dalam Tuhan, maka kita akan beroleh selalu penyertaan Tuhan yang luar biasa itu. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buah dari kesetiaan itu sangat luar biasa. Saya katakan berlaku setia di hadapan Tuhan, itu nggak mudah Bapak Ibu. Saya katakan itu nggak mudah. Karena ketika kita berlaku setia, tadi saya katakan harus kesampingkan semuanya. Harus menyingkirkan ketakutan kita, harus menyingkirkan keegoan kita, dan harus menyingkirkan segala sesuatu yang bagi saya mustahil untuk Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Gak mungkinlah Tuhan di masa seperti ini, masa sih saya bisa? Gak mungkinlah Tuhan, ketika kita sudah melakukan, ketika kita sudah berkata seperti itu, ya itu yang akan kita nikmati. Tetapi ketika kita berkata, Tuhan aku percaya Engkau akan melakukan segala sesuatu, bahkan lebih daripada yang aku doakan. Aku cuma berdoa, aku cuma berkata Tuhan, tetapi selebihnya itu bukan bagian saya. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk memiliki iman seperti Daniel, iman seperti Abraham. Abraham nggak tahu keturunannya akan seperti apa, tetapi dia berlaku setia di hadapan Tuhan. Sesudah diberkati dengan seorang keturunan pun, Tuhan katakan persembahkan Ishak. Dia datang kok, dia persembahkan Ishak. Dia pergi dan dia nggak tawar-menawar sama Tuhan. Karena dia tahu janji Tuhan iya dan amin dalam kehidupan dia. Janji Tuhan itu sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan dia. Sehingga dia mau korbankan anaknya, dia mau berikan segalanya. Dia rela kehilangan semuanya. Tetapi dia katakan, Tuhan, kata Daniel, asalkan Engkau saja Tuhan, aku akan beroleh segalanya. Daud, dia memuji Tuhan walaupun istrinya bilang, aduh Daud, ngapain sih memuji-muji Tuhan terus? Kamu seperti orang yang gila, kamu seperti orang yang aneh. Tetapi kata Daud, Allahku sudah adalah sumber kegiranganku. Allahku adalah sumber sukacitaku. Allahku adalah sumber kebahagiaanku. Aku mau bernyanyi, aku mau menari buat dia. Ayub, badanmu sudah penuh dengan borok.
Semuanya sudah habis, semuanya sudah ludes. Ngapain kamu tetap percaya sama Tuhan? Apakah saya akan hanya menerima yang baik saja, tapi yang tidak baik saya tidak mau terima? Ayub berlaku setia, Daniel berlaku setia, Abraham berlaku setia. Tapi lebih daripada itu, Yesus juga berlaku setia dalam kehidupan kita. Dia berlaku setia sejak dia lahir ke dunia sampai dengan dia wafat di kayu salib. Dia adalah pribadi yang setia. Dia nggak pernah lupa sama janjinya. Dan karena kesetiaan itu, salib menjadi mahkotanya. Apakah salib itu melambangkan duka cita buat kehidupan, buat pribadi Yesus? Tidak. Karena salib itu, saya dan saudara malam hari ini boleh datang kepada Tuhan. Karena salib itu, saya dan saudara malam hari ini boleh bilang, saya bangga jadi orang Katolik, saya bangga jadi orang Kristiani. Karena salibnya Tuhan sudah menebus dosa-dosa saya. Artinya Bapak Ibu, ketika engkau berlaku setia, mari lihat, ada satu buah yang akan kita nikmati nanti. Buah apa yang kita akan nikmati itu? Buah janjinya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kunci yang pertama, kalau buah-buah dari kesetiaan itu adalah kita kaya di dalam Tuhan. Dan kita akan beroleh ketekunan di dalam Tuhan. Saudara, yang ketiga, mari kita lihat di Matius 25 ayat 23. Di sana dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang ketiga, yang saya mau pelajari malam hari ini, kalau kita berlaku setia di hadapan Tuhan, tanpa memilah apakah itu perkara yang kecil, atau itu perkara yang sulit, atau itu perkara yang besar dalam kehidupan saya. Yang ketiga, saya akan menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Masuk dan turut dalam kebahagiaan itu berarti kita bukan cuma masuk, bukan cuma merasa sukacita, tetapi kita boleh tetap bersyukur dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 5:18 katakan, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sikap hati kita di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Masa-masa yang sangat tidak mudah untuk kita lalui ini, saya ajak Bapak Ibu semua, kita semua, untuk dihantarkan kepada kesetiaan itu sendiri. Kesetiaan bukan hanya omongan, kesetiaan bukan hanya satu proklamasi, saya mau setia Tuhan, saya mau taat Tuhan, saya mau berlaku setia dengan pasangan, saya berlaku setia dengan orang tua, saya berlaku setia dengan komitmen saya sebagai pelayan Tuhan. Tetapi saya mau belajar untuk melakukan kesetiaan itu dengan tekun sampai kepada kesudahannya. Sebab kalau kita tekun, ada 3 hal yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan saya. Ada perhiasan batinia, ada kekayaan hati yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya. Ada ketekunan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saya. Dan yang ketiga, ada kebahagiaan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saya. Tidak mudah, tetapi mari belajar untuk melakukan itu dalam perkara-perkara yang kecil, yang sehari-hari kita lihat, yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Penderitaan kita, kesulitan kehidupan kita, bukan untuk kita takuti seperti jemaat di Smyrna. Bukan untuk kita takuti sehingga kita tidak berani menghadapi itu, karena esok pagi kita punya persoalan sendiri. Hari ini kita tidur, besok hari persoalan sudah ada lagi. Hari ini kita punya kesibukan, besok kita punya kesibukan, besok kita punya persoalan yang lebih lagi. Tapi kita diharapkan menjadi orang yang tidak pernah mengundurkan diri dari Tuhan dan selalu berkata, maju, 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 dan maju. Selangkah demi selangkah, lakukan itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena cuma satu. Janji Tuhan adalah iya dan amin dalam kehidupan kita.
Dia akan berikan damai sejahtera kepada kita. Dia akan berikan hidup yang kekal kepada kita. Dia akan berikan mahkota itu kepada kita. Tapi cuma satu yang Tuhan minta. Bertahan yuk sampai akhirnya. Kita tidak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Kita tidak pernah tahu perjuangan kita ini sampai kapan. Tapi sampai mata ini tertutup, mari berlaku setia di hadapan Tuhan. Karena dengan setia, kita akan beroleh buah kekayaan hati, buah kekayaan batin kita di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa malam hari ini di hadapan Tuhan. Saya meminta tim pujian untuk kembali menyanyikan Sungguh Indah Yang Kau Pikirkan Tentangku. Kita nyanyikan refrennya saja. Kiara nama Shikira Yara Kurana Mashikira Yara Karapara. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shikiraya rakara. Kiara nama Shikiraya rana nama ya para. Shikiraya nama ya para Shikiraya rana nama ya. Kiara nama Shikiraya rakara para Shikiraya rana. Kiara nama
Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Meskipun kami tidak dapat bertemu secara fisik, tetapi Roh Kudus selalu beserta dengan kami dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan. Saat ini semua pribadi Tuhan Yesus yang ada di dalam Zoom online ini, aku perintahkan kuasa Roh Kudus itu mengalir, 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 penuh, dan penuh Tuhan, kepada setiap pribadi yang duduk diam mendengarkan. Mari mengalir terus Tuhan Yesus, mengalir Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan damai-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, penuhi kami dengan api-Mu malam hari, api yang menghanguskan hati kami, api yang memulihkan penyakit kami Tuhan, api yang memulihkan hati yang hancur, api yang memulihkan hati yang beku di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Yang mengalami sakit malam hari ini Engkau jamah Tuhan. Yesuan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah Tuhan Yesus. Untuk semua saudara-saudari kami yang mengalami sakit pada malam hari ini, Bapak. Sakit di bagian mata Tuhan. Sakit di bagian kepala Tuhan. Sakit di bagian pencernaan Tuhan. Sakit di bagian jantung dan paru-paru Tuhan Yesus. Bahkan sakit di bagian tulang belakang, tulang bokong Bapak. Sakit di bagian kaki Tuhan. Jamah Tuhan Yesus. Jamah. Kami saat ini Tuhan Yesus merasakan urapan-Mu yang luar biasa. Kami merasakan jamahan kasih-Mu yang luar biasa. Bahkan kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh setia dalam hidup kami. Meskipun kami tidak dapat bertemu secara fisik, tetapi Engkau tidak pernah melupakan janji-Mu akan hidup kami. Engkau akan pelihara anak-anak-Mu yang ada pada malam hari ini, yang datang untuk menyembah dan memuji Engkau Bapa. Saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu, taruhkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Taruhkan Tuhan ketekunan itu dalam hidup kami. Taruhkan kebajikan itu dalam hati kami, supaya di hati kami hanya yang baik Tuhan yang boleh kami rekam. Hanya yang manis yang boleh kami dengar Tuhan. Hanya yang baik yang boleh kami pikirkan Tuhan. Karena dengan itu kami boleh berlaku setia di hadapan Engkau Bapa. Tolong jauhkan daripada kami ketakutan, kekhawatiran Tuhan. Tolong jauhkan daripada kami Tuhan kemalasan, kejenuhan Tuhan pada situasi-situasi seperti ini. Tapi dekatkan kepada kami Tuhan Yesus. Dekatkan kepada kami iman. Dekatkan kepada kami pengharapan. Dekatkan kepada kami Tuhan kasih kepada Engkau yang lebih lagi. Sehingga kami sungguh boleh bertahan menjadi orang yang setia sampai akhir hidup kami. Jangan biarkan satu orang pun undur daripadamu Tuhan. Jangan biarkan satu orang pun berkata, Tuhan mengapa dan kenapa. Tapi biarkan semua orang malam hari ini berkata, Tuhan terima kasih untuk semua yang kami alami. Sekalipun Tuhan kami alami kondisi ini, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Urapi Tuhan koordinator kami, Cilian beserta seluruh timnya, satu hatikan mereka, kuasai mereka, pimpin mereka Bapa. Seluruh tim pujian yang melayani pada malam hari ini Tuhan, urapan-Mu mengalir untuk mereka. Tim doa yang malam hari ini mengalir, melayani, urapan-Mu mengalir Tuhan. Umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, semuanya Tuhan jamah, mengalir urapan surgawi itu. Diberkatilah Engkau dengan pengharapan, diberkatilah Engkau dengan kesetiaan, diberkatilah Engkau dengan ketekunan, diberkatilah Engkau dengan kebaikan dan damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup-Mu.
Diberkatilah Engkau dengan kekayaan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Kekayaan hati, kekayaan budi, kekayaan pikiran, dan kekayaan iman, pengharapan, dan kasih itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kami semua yang sedang dalam kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, Tuhan tolong kami. Tuhan pimpin kami Bapa untuk boleh keluar dari kesulitan ini bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Engkau saja Bapa. Buat anak-anak kami, buat saudara-saudari kami, mungkin yang sedang terkena masalah Tuhan, atau sekalipun mereka terkena virus ini Bapa, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, jamah mereka Bapa, supaya mereka beroleh penyembuhan yang lebih luar biasa lagi di hadapan Engkau. Untuk negara kami Tuhan, beri hikmat kepada presiden kami, kepada semua aparat Tuhan, supaya sungguh mereka Kau berikan pengertian apa yang harus kami lakukan Tuhan, untuk keluar dari situasi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pastor paroki kami, berkati para imam dimanapun mereka berada, supaya terus Tuhan Kau lindungi hamba-hambamu ini Bapa dengan luar biasa. Biarawan, biarawati, semua misionaris gereja dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga Tuhan boleh mengenal Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk berlaku setia sampai akhir dalam kehidupan kami. Tanpa kami hitung-hitungan Tuhan di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkau sediakan yang lebih besar lagi dari yang kami pikirkan, dari yang kami doakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Sis Yohanita yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk Bro Voldi juga, Bapak Ibu saudara terkasih. Di dalam tadi Yohanita sudah mengatakan di dalam firman-Nya Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu, biar malam hari ini kita juga mau berlaku setia. Setia melayani Tuhan, setia mengasihi Tuhan, setia mengiring Tuhan. Dan kita juga mau setia memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari sebelumnya kembali kita mau satukan hati di dalam doa persembahan. Bapa, terima kasih malam hari ini kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk membalas kasih-Mu, memberikan yang terbaik, sebagian berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami hari demi hari dalam hidup kami. Mari Bapa, terimalah persembahan kami. Engkau sendiri yang taruh di dalam hati kami. Seberapa banyak kami berikan kepadamu malam hari ini. Kami percaya Tuhan, jika kami memberikan dengan hati yang penuh ketulusan, sungguh itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terimalah persembahan kami Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Kita mau naikkan pujian bersama-sama. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita angkat tangan kita. Kita mau katakan bersama-sama, ini kerinduan kami Tuhan. Kami boleh melayani Engkau, kami boleh mengasihi Engkau, kami boleh terus mengiring Engkau setia sampai akhirnya kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi menjadi doa, menjadi kerinduan setiap kita. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, inilah janji kami di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini mari sebelumnya kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa bagi bangsa kita. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu. Berikan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan dari wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkan orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapa, malam hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun.
di dalam 1 minggu ini. Untuk Ibu Pamfilia, untuk Bapak Gunawan, untuk Ibu Inge Purnama, untuk Ibu Maria. Mari Tuhan, kami mau serahkan mereka di dalam tangan Engkau, di dalam kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu selalu. Jika sepanjang tahun yang lalu Engkau sudah memberkati mereka, kami percaya Tuhan, tahun ini dan tahun-tahun ke depan di dalam hidup mereka, berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, sukacita-Mu senantiasa boleh Engkau limpahkan juga atas mereka. Bapa, terima kasih malam hari ini kami boleh menikmati hadirat Engkau bersama-sama. Dimanapun kami berada, kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan lawatan-Mu. Malam hari ini Tuhan Engkau bekerja luar biasa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau sudah hiburkan, Engkau angkat dan Engkau berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami belajar lebih banyak. Kami belajar mau lebih setia lagi kepadamu Tuhan. Kami mau terus belajar tekun. Kami mau terus belajar taat hanya kepadamu Bapa. Hingga sampai tiba saatnya nanti kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Biar kiranya Engkau terus yang menyertai setiap kami Bapa. Engkau terus yang memberkati kami. Dan Engkau juga akan ingatkan kembali kami. Engkau akan berikan kerinduan yang lebih lagi bagi kami untuk hari Senin depan bersama-sama kembali bersekutu di dalam persekutuan doa online, kembali memuji dan memuliakan nama Engkau. Bersama-sama kami bertemu dimanapun kami berada, kami boleh berada di dalam satu frekuensi roh yang sama. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.